Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, dan santriwan dan santriwati baru Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng yang saya cintai. Sudah ngantuk semuanya? Sudah. Lapar? Maskernya tolong dipakai ya, maskernya. Yang nggak pakai masker tolong berdiri, ayo. Yang nggak pakai masker tolong berdiri. Ayo dipakai maskernya dengan baik. Ayo Mas. Kalau pakai masker tetap ganteng dan cantik kok. Ayo. Ayo Mas yang belakang, tolong dipakai maskernya ya. Oke, kami dari tim Puskesmas Tebu Ireng ya, sudah tahu di mana Puskesmas Tebu Ireng? Di situ, di mana? Oke, saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang klinik Pratama Puskesmas Tebu Ireng. Oke. Kelihatan gambarnya? Enggak. Puskesmas Tebu Ireng didirikan oleh Yayasan Hasyim Asy'ari pada tahun 2008. Ya. Ya, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2016 pada bulan November. Visinya apa? Menjadi klinik yang terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi santri dan umat. Tepuk tangannya mana? Gitu sih. Oke, background pasiennya dari mana aja? Wah, ternyata banyak ya, dari pesantren Madrasatul Quran juga ada, PP Wali Songo, Hamalatul Quran, Urwatul Wusqa, dan lain sebagainya, terutama untuk santri Tebu Ireng ya. Nah, ini foto-foto cantik dan ganteng tim Puskesmas Tebu Ireng ya. Ada dokter umum, dokter gigi, ada perawat, bu bidan juga ada, perawat gigi, analis kesehatan, apoteker, asisten apoteker, ahli gizi juga ada. Ternyata lengkap ya. Nah, untuk itu adik-adik santriwan dan santriwati nggak usah khawatir kalau mengeluh sakit panas, batuk pilek, mungkin kurang gemuk atau kelebihan berat badan, bisa konsultasi ke klinik Pratama Puskesmas Tebu Ireng. Ya, siap ya? Siap? Nah, pelayanan ada laborat, poli umum, ada poli gigi, kemudian ada promkes, UGD dan rawat inap. UGD-nya buka 24 jam. Ya, poli umum melayani pasien umum, asuransi kesehatan pondok, ya, BPJS juga ada. Kemudian pagi, poli buka jam 8 sampai jam 2, siang jam 2 sampai jam 8, malam jam 21 sampai jam 9 malam ya, sampai jam 11. Ini yang poli umum. Nah, ini ada yang poli gigi juga. Kalau misalkan ada adik mengeluh sakit gigi atau pengen cabut gigi, perawatan gigi, bisa ke Puskesmas Tebu Ireng, ya. Nah, ini pelayanan rawat inapnya ya. Jadi di Puskesmas Tebu Ireng ini bisa melayani rawat inap. Kalau misalkan ada adik sudah sakit batuk, pilek, panas, lama nggak sembuh-sembuh, bisa rawat inap di Puskesmas Tebu Ireng. Ini contoh gambar kamar rawat inapnya. Ini pelayanan laboratoriumnya juga. Nah, ini pelayanan promkes. Apa sih promkes itu? Ya, promosi kesehatan. Di promosi kesehatan kita itu ada program UKS yang biasanya diselenggarakan di sekolah-sekolah. Ya, ada santri husada, P2M,
P2M ini pencegahan penyakit menular, okay. Kemudian ada kantin sehat, penyuluhan kesehatan. Nah, ini contoh kader-kader UKS yang sudah dilaksanakan ya pada tim kami. Ya, ini kegiatan santri husada. Nah, ada yang pernah menjadi santri husada di sini? Nggak ada? Ada. Yang perempuan? Yang putri ada? Ada, ya. Kira-kira ada fotonya di sini nggak? Nggak ada. Ya, ini ketika kita pendampingan ro'an ya, saat di pondok, ya, saat bersih-bersih setiap hari Jumat. Ya, ini ambulan kami ya, mobil pribadi kami ini. Ini extra time ya, jadi ada kegiatan di luar juga, baksos pesantren. Jadi kita bisa melayani baksos di pondok selain pondok pesantren Tebu Ireng juga. Ini pelatihan santri husada. Ya, oke. Udah ya. Nah, sekarang PHBS. Tadi saya dengar apa? Di sini sudah diterapkan tidak dilarang membuang sampah kecuali di apa? Di tempatnya. Ya, memang benar sekali. Jadi kalau misalkan kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Nih. Contohnya apa sih berperilaku hidup bersih dan sehat selain membuang sampah pada tempatnya? Contohnya apa? Mandi, yang laki-laki nggak ada suaranya. Contohnya apa? Apa? Selain mandi apa? Sikat gigi, terus apa lagi? Cuci muka, ya biar glowing ya. Terus selain itu apa lagi? Apa sih? Apa dek? Apa? Dijawab dengan jelas dong. Sikat gigi, kan sudah saya jawab. Terus selain itu apa? Hah? Skincare. Kok nyebut skincare barang iki? Apa biasanya selain apa mandi, sikat gigi, cuci muka, membuang sampah pada tempatnya? Setelah melakukan aktivitas dan sebelum melakukan aktivitas itu apa biasanya? Apa? Cuci tangan. Berapa langkah biasanya cuci tangannya? Hah? 1 langkah? Bisa diangkat tangannya? Bisa. Oke, angkat tangannya semuanya. Praktekkan cuci tangan dengan benar. Bisa? Bisa. Oke, saya pandu ya. Oke. Angkat tangannya semuanya. Telapaknya. Sela-sela jarinya. Jempol kanan, jempol kiri. Ujung jari, ujung jari. Yang laki-laki sudah bisa apa belum? Kok ketawa sendiri? Sudah bisa ya? Sudah, oke. Kemudian apa sih itu sehat?
suatu kondisi badan yang bebas dari penyakit dan kelemahan serta sehat rohani atau mental dan sehat sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kalau secara sosial dan ekonomi, misalnya kalau diibaratkan adik-adik ini ya, adik-adik apa mas-mas apa mbak-mbak ya, mbak-mbak dan mas-mas ya. Kalau mbak-mbak dan mas-mas di sini secara sosial dan ekonomi dikatakan sehat, pas waktu apa? Dikirim apa sama orang tua? Dikirim sangu pasti sehat semuanya ya. Habis ditransfer sama orang tuanya pasti sehat ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran ya, untuk menolong diri sendiri serta kesehatan, untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian apa sih lingkungan itu? Segala sesuatu yang di sekitar kita yang dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, ini faktor kesehatan yang sangat mempengaruhi, baik dari spiritual, perilaku, misalkan pola pikir. Ya, pola pikir gimana maksudnya? Sing senengane nangisan, sing senengane gondokan, sing senengane marah-marah, sing senengane apa? Yang sukanya marah-marah. Nah, kira-kira itu termasuk sehat apa enggak ya? Sehat. Sehat. Enggak ya? Kemudian faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan juga ini sangat mempengaruhi kesehatan. Nah, sudahkah perilaku kita ber-PHBS? Kira-kira sudah semuanya apa belum? Sudah apa belum? Yang laki-laki banyak yang belum ya? Nah, ini persyaratan kesehatan ya. Pondok yang sehat, halamannya juga bersih, tertata rapi, tidak becek, tidak ada sampah berserakan. Ya, lantainya juga bersih. Oke. Sarana pengelolaan limbah, saluran air limbah tertutup dan mengalir dengan lancar. Ada peresapan yang tertutup disalurkan ke saluran umum. Hasil buangan tidak mencemari lingkungan sekitar. Ya, tempat wudhunya juga menggunakan keran ya. Nah, izin perorangan. Cantik ya fotonya? Enggak. Menjaga kebersihan badan tadi sudah dijelaskan ya. Mandi 2 kali sehari, lebih dari 2 kali juga nggak apa-apa ya, biar tambah bersih. Gosok gigi, kukunya bersih, pendek, pakaiannya juga bersih. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah dan sebelum melakukan aktivitas. Tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah mandi semuanya. Ada yang belum, ada yang sudah. Sing guru mandi ketok ngantuk saiki wisan ya. Peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, kalau di pondok spraynya harus sering diganti nggih. Menjemur kasur, menjemur handuk dan cucian. Nah, yang terakhir tidak merokok. Ya, kemudian jajan di luar. Bila ingin membeli makanan di luar, harap diperhatikan kebersihannya. Jenis makanan yang dibeli, haruslah makanan yang sehat. Kandungan makanannya itu juga dimengerti, ya. Tanggal kadaluarsa itu juga penting, ya. Jangan anggar nyomot aja kalau beli jajan. Ya, tanggal kadaluarsa untuk makanan kemasan itu perlu perlu dilihat, ya. Nah, ini contoh-contoh sampah organik dan anorganik ya. Seharusnya pembuangan sampah memang harus dipisahkan ya. Ini next bisa.
Sampai di sini ada yang tanya? Sampai sini ada yang tanya? Enggak. Yang Putri ada yang tanya? Apa? Apa, Dek? Penampilan. Yang tanya satu aja ya, biar jelas. Angkat tangan bisa maju ya. Yang tanya, ayo bisa maju. Ada yang tanya, maju sini, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Firinu Saif, jurusan Salaf. Dok, saya mau tanya. Setiap saya periksa di puskesmas, penyakit apapun selalu mesti ada obat amoksilin. Apakah sangat berpengaruh besar dalam tubuh, Dok? Oke, terima kasih ya. Senjatanya amoksilin ya. Senjatanya amoksilin. Gini, amoksilin itu kan antibiotik ya, antibiotik. Jadi kadar antibiotik itu memang bisa digunakan kalau misalkan batuk, panas, pilek gitu ya. Nah, kalau misalkan panasnya sudah 3 hari nggak dikasih antibiotik, tetap panas terus menerus, ya harus dikasih antibiotik gitu. Kita carikan yang dosis yang memang paling aman dulu, yaitu amoksilin. Kalau misalkan ada yang alergi, bisa diganti yang lain. Ya, jangan dianggap kok mesti obatnya gitu. Ya memang bisa jadi untuk semuanya. Misalkan obat paracetamol, pusing dikasih obat paracetamol, karena paracetamol juga mengandung anti nyeri. Gitu, ya bukan hanya untuk panas aja. Ye, paham? Yang lain? Ada antibiotik yang lain nggak? Maskernya dipakai dong, Mas. Lah, sama-sama. Loh, lali gak tak kasih hadiah. Sini, maju sini. Terima kasih ya. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Karena waktunya memang dibatasi ya. Ada 2 materi yang akan disampaikan nanti ya. Ada penyakit menular dan tentang COVID serta protokol kesehatan. Ya, jangan lupa pakai apa? Masker. Mbak-mbak yang cantik, jangan lupa maskernya dipakai. Maskernya dipakai dengan benar. Jangan ditaruh leher. Ayo, Mas. Maskernya dipakai dengan benar. Ya. Lagi makan, ya. Oke, untuk materi selanjutnya penyakit menular ya, P2M yang akan disampaikan oleh Ibu Husnuli Ummah. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sudah ngantuk? Ngantuk, habis dikasih snack terus ngantuk ya? Apalagi suasananya lagi mendung. Nah,
Di sini adik-adik banyak yang alumni atau santri baru. Oh, baru apa alumni? Ya. Kalau santri baru biasanya lebih bersihan pastinya ya, apalagi tadi sudah dikasih materi sama Bu Evi tentang PHBS, pasti nanti diterapkan. Nah, sini saya tentang penyakit menular. Ada yang tahu apa saja penyakit menular itu? Contohnya Gudik, apa lagi? Apa? HIV, apa lagi, Dek? Panu. Apa lagi? Bubelean atau sakit mata. Ada lagi? Banyak ya, penyakit menular itu banyak sekali. Salah satu penyakit yang sering timbul di anak pondok atau yang tren di anak pondok itu adalah penyakit kulit. Apa? Gudikan ya. Di sini kira-kira ada yang pernah gudikan apa? Pernah. Kira-kira yang cowok ini ada yang pernah gudikan? Ya sembuh. Iya. Penyakit gudik ini biasanya kalau sudah satu terkena biasanya gampang menular ke temannya atau satu kamar bisa terkena ya, karena penyakit ini sangat mudah sekali tertular. Nah, penyakit gudik ada yang bilang kudes, ada yang bilang gudik, ada juga yang bilang skabies. Bahasa keren skabies ya. Nah, ini disebabkan oleh kutu yang disebut Sarcoptes KBI. Nah, kutu tungau ini biasanya menyerang di bawah lapisan kulit, lapisan epidermis. Nah, ini biasanya bisa bertahan sampai 36 jam. Itu kalau pada suhu kamar atau yang ventilasinya cukup, udaranya yang cukup. Tapi kalau di kamar atau ruangan yang lembab bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai 17 hari masih bisa bertahan ya. Makanya itu biasanya kalau ada satu teman kamar yang terkena gudik pasti lainnya terus tertular. Nah, ini biasanya menyerang pada daerah lipatan tubuh, bisa di ketiak, bisa di, biasanya kebanyakan anak-anak itu dia apa? Lipatan apa? Tangan, lipatan jari, lipatan kaki. Sela-sela ini ya, sela-sela jari, sela-sela kaki, bisa di ketiak ya. Bisa di bokong, bisa di pusat juga bisa. Nah, gejalanya apa? Biasanya itu orang yang terkena gudik itu sering garuk-garuk pada malam hari karena kumannya, karena apa? Kutunya itu, tungaunya itu lebih aktif di malam hari karena udaranya lebih lembab ya, nggak ada sinar matahari, lebih lembab dan lebih cepat berkembang biak. Kira-kira di sini sudah ada yang terkena gudik apa belum? Mas, sudah berapa hari ini? Belum, alhamdulillah, semoga tidak ada ya. Nah, ini penularannya. Nah, biasanya kalau tradisi anak pondok itu sukanya pinjem baju temannya ya. Pinjem baju temannya, bajunya kotor, mau sekolah nggak ada baju seragam, akhirnya nyomot pakai punya temannya. Ini yang sering terjadi. Akibatnya kita nggak tahu temannya itu padahal kena gudik. Akhirnya sampean bisa ketularan. Nah, ini bisa
Kalau kontak langsung bisa mulai berjabat tangan, tidur bersama, tidur satu kasur dengan penderita yang gudeg. Nah, kalau kontak tak langsung bisa melalui pakaian, handuk, spray, sarung atau lainnya ya. Nah ini, karena penularannya sangat cepat sekali, maka pengobatan gudeg itu biasanya orang yang terkena gudeg diobati, orang yang di sekitarnya yang pernah terkena pun harus diobati. Kenapa? Biar nanti kalau temannya yang terkena sudah sembuh, yang lainnya juga nggak sampai terkena gudeg. Akhirnya pemutus rantai penularannya sampai di situ saja. Ini pengobatannya biasanya yang pernah terkena gudeg biasanya dikasih apa, Dek? Sekabimit. Oh, apa lah ketara lagi biyen kena. Ya, kenapa sekabimit ya? Itu salah satu ya. Sekabimit itu salah satu obatnya. Itu biasanya diolesi pada malam hari sebelum tidur. Karena apa? Biar tidak terkena air. Kalau terkena sampean habis ngolesi salep, terus sampean kamar mandi atau wudhu atau apa, akhirnya apa? Percuma muspro sampean ngobatinya, ndak mandi. Jadi pastikan kalau sampean sudah memakai salep gudeg atau skabies ya biasanya, itu jangan menyentuh air. Misalkan sudah kering, sudah mau tidur, biar obatnya benar-benar bekerja dengan baik. Nah, kalau sudah diobati, tapi kamarnya, bajunya, atau peralatannya tidak dibersihkan, percuma. Itu tempat tidurnya juga harus dijemur. Alat-alat makan, baju, atau ya sendok juga, dan ruangannya itu harus dibersihkan ya. Bajunya harus direndam dengan air panas minimal 60 derajat Celcius ya, atau air mendidih. Kenapa? Biar kutunya mati sak telur-telure. Nah. Sampai sini ada yang tanya tentang gudeg? Nah, insya Allah kalau ada adik, tadi mas-mas sama mbak-mbak ya, insya Allah mas-mas sama mbak-mbak kalau menerapkan pola hidup PHBS dengan benar, insya Allah di pondok tidak akan terkena gudeg ya, insya Allah nggak ada. Kalau putri kebanyakan tuh juara banget kalau yang terkena gudeg, tapi biasanya yang cowok. Tapi sekarang alhamdulillah di Pondok Putra sudah menurun ya, jarang ya yang terkena ya. Nah, semoga untuk kedepannya, apalagi mas-mas ini kan santri baru lebih bersihan, insya Allah nggak gampang terkena penyakit kulit. Mata ikan, iya itu mata ikan juga gitu, karena apa? Udaranya lembab. Nah, virusnya bisa, ya virusnya bisa itu sampai ada yang, karena ini mata ikan itu biasanya suka di tempat yang lembab juga, biasanya cantengan. Nah ini panu, tahu ya panu ya. Nah panu ini biasanya bercak putih. Nah, ini karena disebabkan oleh jamur. Biasanya kalau handuknya atau bajunya basah, lembab, tidak nanti dicuci atau dibiarkan gantungan saja, dipakai lagi, itu bisa menyebabkan panu. Terus ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini
Saya tidak membahas penyakit menular semua, saya hanya beberapa saja karena waktunya juga terbatas. Ini selanjutnya TBC. Ada yang tahu TBC? Apa? Paru-paru. Apa, Dek? Sing cowok sawane luwemes ngono, sik semangatan sing cewek. Ayo. Ngantuk ta? Ayo, apa TBC? Nah, tuberkulosis ya. Penyakit TB itu disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium. Halo. Ya. Nah, ini Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya bisa menyerang di paru-paru, biasanya ditandai dengan gejala batuk yang lebih dari 3 minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ada yang juga tidak langsung 3 minggu tapi sering batuk sembuh, batuk lagi, gitu aja, sering seperti itu. Terus berat badannya juga menurun. Nah, itu bisa salah satu tanda orang yang terkena TBC. TBC ini tidak hanya menyerang pada paru-paru, tapi bisa juga pada organ tubuh yang lain. Kalau di paru-paru bisa mudah dikenali, tapi kalau di organ tubuh yang lain, kita biasanya sulit mengenali tanda dan gejalanya, karena hampir tanda dan gejalanya itu hampir seperti penyakit yang lain. Kalau di ginjal itu bisa juga terkena TB ginjal. Itu biasanya nyerinya juga seperti orang yang kena gagal ginjal, padahal kena TB. Itu perlu tindakan yang lebih dilihat dari foto. Ada juga yang penyakit TB benjolan di leher, di ketiak atau di lipatan paha biasanya. Itu juga kalau TB itu namanya TB ekstra baru, itu lebih mudah pengobatannya. Itu kita tidak penularannya tidak penularannya ini lebih rendah. Biasanya penderita tersebut itu karena tertular dan penularannya lebih rendah. Beda dengan TB paru. Kalau orang TB paru penularannya lebih, kumannya yang dikeluarkan itu lebih banyak. Nah, tanda dan gejala ini gejala orang yang terkena TB paru. Pertama itu biasanya demam. Demamnya ini tidak terlalu tinggi, biasanya meriang mulai sore, meriang, dan pada saat malam hari orangnya itu sering keluar keringat dingin, padahal tidak pada udara yang panas. Ada batuk lama lebih dari 2 minggu, sesak nafas, nyeri dada, orangnya juga malas makan, berat badannya turun, sering sakit kepala, meriang, akhirnya orangnya malas atau sering lebih ke lemas ya, orangnya terlihat lemas. Kalau sudah kuman atau bakterinya banyak di tubuhnya, maka atau di paru-parunya, biasanya batuknya disertai dengan darah. Nah, ini penularannya bisa melalui udara, karena penularannya sangat mudah sekali dibawa oleh udara. Maka kalau kita tidak di depan orang yang terkena TB, kita tidak memakai masker, penderitanya juga tidak memakai masker, bisa gampang tertular. Itu melalui kalau orangnya batuk, nah itu kan mengeluarkan bakteri.
Nah, bakterinya itu akhirnya kita hirup masuk ke tubuh kita. Pertama itu tidak kelihatan karena apa, kumannya di dalam itu atau bakterinya itu dorman atau tidur. Tapi saat nanti daya tahan tubuh orang yang sudah tertular itu menurun, baru akan terlihat bakterinya itu berkembang biak dan bangun untuk menyerang organ tubuh yang ditempati tersebut. Akhirnya terkena TBC. Nah, kuman ini juga tidak gampang mati, bisa menetap sampai 1-2 jam di udara yang terkena sinar matahari langsung, tapi di udara lembab biasanya bisa sampai berbulan-bulan. Supaya kita tidak gampang terkena penyakit, meskipun tidak hanya penyakit TBC, kita tetap harus apa? Menjaga daya tahan tubuh. Saat kita batuk, kita juga harus apa? Menerapkan etika batuk yang benar. Batuk ditutupi. Sekarang kan pakai masker, lebih aman ya. Pakai masker yang benar, tapi kalau yang ditutup sampai di atas hidung, jangan di bawah hidung. Nah, kalau di bawah hidung percuma sampean. Kalau ada orang batuk tetap tertular. Tidak membuang ludah di sembarang tempat, di kloset ya. Menjaga kebersihan kamar, setiap hari ventilasi atau jendela kamarnya dibuka, dibersihi ya. Kamarnya bangun tidur, mau berangkat sekolah dirapikan dulu, biar apa, kuman atau virusnya tidak gampang mengenai tubuh kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Al-Razim dari jurusan Salaf. Pertanyaannya saya, apakah tawas bisa menyembuhkan gatal-gatal di kulit? Sini, kasih jajan. Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya. Tawas bisa menyembuhkan gatal-gatal. Kalau tawas itu kan kandungannya itu ada sulfurnya ya. Itu biasanya mengurangi gatal-gatal. Tapi kalau pakai tawasnya cuma sedikit atau sampean kan ini gudegnya itu kan di area lipatan. Kalau sampai pakai tawas, apakah sampean nggak kesakitan kira-kira? Karena apa, gudeg itu biasanya menimbulkan lesi atau kemerahan. Ada kemerahannya, ada ini cairannya kan. Kalau di tawas kan cenderung apa? Kasar kan meskipun ditumbuk. Nah, itu hanya mengurangi tapi tidak bisa menyembuhkan. Karena tidak ada antibiotiknya, mengurangi gatalnya, mengurangi peradangannya saja, ya. Jadi harus pakai antibiotik itu tadi, seperti sekabimid itu kan isinya permeasid itu kan untuk antibiotiknya pada kutu atau tungau skabies. Ada lagi? Ada lagi? Nggih?
Silakan. Ayo silakan satu lagi sebelum pindah ke materi lainnya. Sudah, tidak ada lagi. Sudah ya. Maju sini, Dek, maju. Sudah ya. Apa? Kalau mau bertanya maju, enggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Ali Ridho dari jurusan Salaf. Bu, saya ingin bertanya. Siapa pencipta maksudnya? Pencipta amoxicillin. Terima kasih ya. Nggih. Nggih. Itu tadi pertanyaannya siapa pencipta amoxicillin ya. Nggih. Saya mohon maaf. Untuk pertanyaan ini saya simpan dulu. Kenapa? Karena saya sendiri juga belum tahu ya pencipta amoxicillinnya. Bisa nanti searching di Google kalau pencipta amoxicillin itu ya. Karena saya sendiri juga tidak hafal. Mohon maaf ya pertanyaannya. Karena itu dari pabrik ya. Sudah ya, silakan maju. Sudah ya pertanyaan. Sampai di sini dulu materi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dilanjut oleh Bapak Sigit Riyadi untuk materi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang coronavirus yang sering kalian dengar semuanya ya. Nah, gambar yang di depan ini adalah tentakel dari coronavirus itu sendiri. Nah, coronavirus ini, benda ini akan bermuara atau berhenti di saluran tenggorokan. Yang diserang adalah saluran tenggorokan atau pernafasan, bisa di paru-parunya juga. Ada yang tahu coronavirus itu apa pengertiannya? Oke. Coronavirus ini ditemukan pada akhir tahun 2019, makanya namanya coronavirus disease 2019. Pertama ditemukan di mana, Dek? Ya, ini adalah Wuhan ya. Pertama 2019 akhir ditemukan di Wuhan. Tepatnya di bulan Desember. Nah, ini adalah tempat-tempat yang sering disinggahi oleh coronavirus. Misalkan di tempat logam atau sendok itu bisa sampai 5 hari. Makanya kita kalau mau makan
pertama harus mencuci tangan, terus sendoknya harus dicuci dengan bersih. Misalkan kita sudah mencuci dengan bersih, kita harus membungkus sendok itu kalau bisa pakai tisu. Oke. Macam-macam penularannya. Yang pertama bisa lewat udara, berjabatan tangan, atau tidak memakai masker, saling berdekatan. Gejala COVID-19 ini sekarang ada gejala baru, yaitu ada 3 tambahan gejala baru. Yang pertama ada 11 ini ya. Yang pertama demam. Pertama sekali yang dialami adalah demam, habis itu batuk, disertai sesak nafas apabila ada riwayat asma. Kelelahan, tubuh terasa sakit atau persendian sakit, habis itu sakit kepala, kayak pusing tapi terasa cenut-cenut. Kehilangan rasa atau bau, dia ini tidak bisa merasakan makanan rasa asin atau manis, terus hilang pembauan atau penciuman, rasa sakit di tenggorokan, terasa nyeri atau terasa kering. Ini tambahan barunya di nomor 9 ada pilek juga atau hidungnya tersumbat, terasa tersumbat tapi tidak ada ingusnya ya. Disertai dengan mual, bahkan ada muntahnya. Yang ke-11 ini sekarang adalah tambahnya adalah diare. Nah, ini 3 varian COVID yang saat ini. Yang pertama ada varian Alpha, Beta, Delta, ada lagi yang satu adalah varian Gamma. Ya, varian yang lagi viral sekarang adalah varian Delta. Delta ini adalah gejalanya hampir sama varian Alpha yang pertama dulu. Hanya saja yang varian Delta ini penularannya lebih cepat dari varian yang sebelumnya. Ditambah lagi ada mual, muntah serta diare. Ini ya 8 tahapan pasien yang terpapar corona. Hari pertama dia mengalami gejala demam, lelah, nyeri otot atau persendian, batuk kering, batuknya tidak berdahak tapi kering, tenggorokannya terasa kayak gatel. Habis itu hari kelima, hari kedua sampai kelima ini gejalanya semakin parah, diiringi dengan sesak nafas. Pasiennya ini terasa sesak, nafasnya terasa berat dan cepat. Hari ketujuh menjadi waktu umum pasien perlu dibawa ke rumah sakit atau penentuannya ini harus gimana, harus dibawa ke rumah sakit jika mengalami sesak nafas yang sangat berat. Untuk di fase pertama ini, kalau imun kita masih kuat, 85% pasiennya akan membaik, 15% perlu penanganan lanjut. Untuk hari ke-8 pasien akan mengalami akut respiratorik atau bisa terjadinya gagal nafas atau gagal paru, harus masuk ICU menggunakan ventilator. Nah, ini adalah kelompok rentan yang terkena COVID ya. Yang pertama adalah usia lanjut, usia 60 tahun ke atas, penderita penyakit komorbid, diabetes, hipertensi, jantung, dan gagal ginjal. Yang ketiga adalah memiliki daya tahan tubuh yang lemah atau penyakit autoimun, mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih. Nah, ini 4 coronavirus ya. Ini 4 jenis tes corona. Yang pertama ada PCR atau swab test, yang kedua ada swab antigen, yang ketiga ada ECLIA, yang keempat rapid antibody, tapi sekarang jarang digunakan. Untuk pengambilan sampel melalui nasofaring. Nah, untuk pencegahan COVID-19 ini kita bisa mencegah yang pertama selalu pakai masker dimanapun kita berada. Kalau keluar kamar atau rumah, tetap jaga jarak, sering cuci tangan. Cara penggunaan masker harus benar, tidak boleh ditaruh di bawah atau di dagu. Masker harus sering-sering ganti, minimal 3 jam harus sering berganti ya. 5 kesalahan umum cara memakai masker, bisa dilihat di depan ini cara yang salah untuk memakai masker.
Untuk ketika batuk, kalau batuk yang benar, misalkan kita nggak membawa tisu, bisa pakai tisu. Kalau nggak ada tisu, kita bisa pakai lengan bagian dalam seperti ini ya kalau batuk. Jangan memakai telapak tangan, karena telapak tangan nanti kita habis batuk kita menyentuh tangan teman kita atau tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Ini 6 langkah cuci tangan. Kapan kita harus mencuci tangan? Pertama, sebelum makan dan sesudah makan. Sebelum kita menyentuh wajah atau area mata, kita harus mencuci tangan. Setelah membuang sampah, sebelum menyiapkan makanan, kita harus mencuci tangan dulu. Hindari menyentuh wajah. Karena apa? Di area mata dan mulut itu virus itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita sebelum menyentuh area wajah, kita wajib mencuci tangan dulu dengan benar dan bersih. Oke. Untuk ini saya jelaskan tentang vaksinasi. Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi COVID-19 ya. Siapa yang perlu divaksin? Nah, sebelum kita divaksin, kita dipastikan dulu tidak menderita penyakit autoimun atau komorbid, serta dipastikan juga kondisi badan kita lagi sehat atau fit. Ya, semisal nanti setelah vaksin terjadi kipi atau kejadian pasca imunisasi, kita wajib menghubungi tempat kesehatan terdekat. Nah, semisal teman kita ada yang terkena COVID, kita nggak boleh menjauhi. Nah, kita harus mendukungnya. Caranya, kebutuhan apa yang dia butuhkan biar dia itu tetap isolasi mandiri dan tidak keluar membeli kebutuhan yang dia butuhkan. Apakah COVID-19 sudah ada obatnya? Untuk obat pastinya belum ada. Untuk saat ini tetap menggunakan antibiotik dosis tinggi serta vitamin C, vitamin D, obat anti nyeri, anti demam. Angka kematian anak penderita COVID-19 di Indonesia saat ini sangat tinggi sekali. Nah, ini adalah grafik 10 besar pasien positif dan angka kematian di Indonesia di 10 provinsi. Yang pertama, angka positifnya ada di DKI Jakarta sampai saat ini tanggal 27 bulan 6 2021. Untuk Jawa Timur angka kematian paling tinggi saat ini. Nah, ini grafiknya di seluruh dunia. Semisal saya ambil sampel di Thailand, grafiknya seperti ini. Korea yang paling parah di Indonesia. Bisa dilihat ya. Ini 4 varian coronavirus yang saat ini terjadi ya. Ada alfa, beta, delta, sama gamma. Yang alfa ini dari Inggris, beta ini dari Afrika Selatan, yang delta dari India, yang gamma dari Brazil. Kenali gejala COVID-19 delta. Nah, gejalanya ada mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, diare, sakit perut, nyeri sendi, ada gangguan pendengaran juga, penurunan pendengaran, pembekuan darah. Ini protokol pencegahan COVID-19 di pesantren. Sebelum kalian balik ke sini kan harus melakukan swab, dan swabnya hasilnya harus negatif. Dan tidak menderita penyakit komorbid atau penyakit berat, semisal gagal ginjal, hipertensi, kanker, dan kelainan jantung. Sampai sini ada yang mau bertanya? Maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avatar Evi dari jurusan IPS. Tolong jelaskan secara ilmu kedokteran kenapa coronavirus bisa bermutasi. Terima kasih. Oke. Kenapa coronavirus bisa bermutasi ya? Bisa bermutasi. Oke. Coronavirus saat ini memang banyak mutasi. Pertama kan dulu ada coronavirus ini yang berjenis Alpha dari Inggris, yang gejalanya dia itu semakin lama itu mutasinya semakin apa ya? Semakin pintar, mutasinya itu semakin banyak dan dia itu bisa berkembang biak juga semakin banyak. Nah, karena apa? Misalkan ini yang pertama ya, Alpha ini kan dari Inggris. Dulu yang pertama kan dari Wuhan. Di berbagai negara itu berbeda-beda deh. Misalkan kayak yang Delta ini kan dari India. Semua negara kan imunnya orang juga berbeda-beda. Pertama dari cuaca juga bisa, dari cuaca negara itu sendiri. Terus coronavirus ini bermutasinya itu dia itu semakin lama itu gimana? Pemecahannya tuh semakin cepat. Misalkan kayak Delta ini, dia penularannya tuh berbeda sama Alpha. Kalau Alpha itu dia lambat, kalau yang Delta ini lebih cepat. Semisal kalau yang Alpha dulu kan, misal kita habis berjabat tangan atau apa dengan orang yang menderita COVID, itu kita mungkin ada gejala lagi itu 14 hari kemudian atau 10 hari. Kalau Delta ini kita habis berjabat tangan atau bersentuhan dengan orang yang kena COVID sama-sama nggak pakai masker, kita itu mulai ada gejala selama 2 hari setelah kontak dengan mereka yang kena COVID. 2 hari ke depan itu kita pasti ada keluhan, misalkan kayak demam, panas, meriang. Penularannya semakin cepat dan gejalanya semakin berat. Beda sama yang sebelumnya kayak beta sama alpha. Semakin hari ini coronavirus itu variannya semakin banyak, semakin nambah. Mutasinya juga semakin cepat. Makanya kita harus sampai saat ini harus prokes ditingkatkan terus dan masker jangan sampai dilepas, terutama di tempat-tempat umum. Saat kita mau pulang ke pondok, saat di jalan, masker harus tetap dipakai. Kalau bisa kita nyampe pondok, maskernya harus ganti. Langsung kita cuci tangan. Baju kotor kalau bisa jangan digantung di kamar. Langsung kita taruh di bak tempat baju kotor. Seperti itu. Pertama kita, misalkan kita menderita sakit, kita langsung aja periksa ke puskesmas ya. Misal menderita demam selama 3 hari kok nggak sembuh-sembuh, terus disertai dengan mual atau muntah, ada diarenya juga, nyeri persendian, nyeri kepala atau pusingnya tuh terasa tenut-tenut atau cekot-cekot, nyerinya nggak seperti pusing yang biasa. Nah, segera kita periksakan ke puskesmas, tempat yang terdekat. Jangan sampai kita ada keluhan demam dan lain-lain, kita diem aja di pondok, nggak berobat, takut atau apa. Jangan seperti itu. Kita harus cepat-cepat melakukan pengobatan. Ada yang bertanya lagi? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.